Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita berada di malam 27 Rajab. Malam ini adalah malam yang luar biasa, malam yang bersejarah bagi umat Islam. Karena ada satu peristiwa besar yang dialami oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah Isra dan Mi'raj. Isra apa Pak tahu Isra? Perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Pada kesempatan yang baik ini kita tidak berbicara tentang perjalanan.
itu perjalanan Isra dan Mi'raj ya, yang menggemparkan kepada seluruh umat Islam pada waktu itu. Akan tetapi kita berbicara tentang oleh Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan satu perintah yang bernama apa? Sholat 5 waktu. Di mana sholat 5 waktu itu tujuannya antara lain untuk mensucikan hati. Tuhratul qalbi. Kemudian yang nomor 2, sholat salah satu nomor 2 itu untuk membuka rahasia-rahasia Allah. Jadi salah satu dari fungsi sholat pertama untuk membersihkan hati, dan yang kedua membuka rahasia-rahasia dari Allah. Sholat yang bagaimana yang mampu memberikan manfaat seperti ini. Ya, padahal berapa tahun kita sholat? Ikhwan berapa tahun menjadikan sholat? Mulai dari ya, sekarang usianya 61 atau 60 ya, kurang lebih sholatnya itu ya, 30 tahun kalau dilakukan sejak usia 20. Padahal dulu mulai sholatnya kan mulai 7 tahun dulu Pak Ikhwan ya. Jadi inti daripada sholat adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati. Tuhratul qalb. Dan yang nomor 2, membuka rahasia-rahasia, hal-hal yang rahasia-rahasia Allah. Nah, sholat yang bagaimana yang mampu memberikan hikmah yang seperti ini? Ada yang namanya mutlakus sholat, ada yang namanya iqamatus sholat. Mutlakus sholat itu apa Pak Ikhwan? Pak Amirin, mutlakus sholat itu apa? Sekedar melaksanakan, asal sholat. Ya, kalau asal sholat. Tetapi yang nomor 2 namanya iqamatus sholat atau hakikat sholat. Jadi ada tingkatan-tingkatan sholat. Nanti diri kita ini tingkatan yang nomor berapa? Apakah yang nomor 1? Apakah yang nomor 2? Apakah yang nomor 3? Apakah yang nomor 4? Jadi tingkatan-tingkatan sholat 4 hal ini sebagai bahan evaluasi. Bahan evaluasi terhadap sholat yang sudah lama kita lakukan. Ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 20 tahun. Tingkatan-tingkatan sholat yang pertama itu yang disebut dengan as-sholat ma'al ghaflah. Ingat-ingat, as-sholat ma'al ghaflah. Sholat tapi lalai. Baca takbir, Allahu Akbar.
Lisannya membaca Allah Maha Besar, tapi hatinya keliling, ingat problematika, ingat teman-temannya, ingat pekerjaannya, ingat keluarganya, ingat macam-macam. Pernah Pak tahu kalau sholat itu ingat temannya? Pernah. Yang diingat apa Pak tuh biasanya? Kerjaan. Loh, nanti saya belum ngepel Rek. Ya. Jadi yang disebut dengan as-sholah ma'al ghaflah, sholat lupa, mulai dari takbir Allahu Akbar, ya, problematika di luar sholat itu masuk, ingat ini, ingat itu, macam-macam, ya. Nah, ini yang disebut dengan as-sholah ma'al ghaflah. Kemudian yang nomor 2, tingkatan-tingkatan sholat itu yang nomor 2 disebut dengan as-sholah ma'al yaqdhah. Apa yang disebut dengan as-sholah ma'al yaqdhah? Sholat kadang ingat Allah, kadang lupa Allah. Allahu Akbar, membaca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, eling. Kemudian baca Fatihah, ingat temannya, ya toh, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, ingat yang lain. Jadi pertama ingat Allah, kedua ingat yang lain. Rukuk ingat Allah, i'tidal ingat yang lain. Sujud ingat Allah, duduk ingat yang lain. Pernah Pak Iwan? Pernah? Setiap hari atau pernah? Pernah. As-sholat ma'al yaqdhah, sholat lupa, ingat kepada Allah, kemudian di sela-sela itu ingat selain Allah, ingat pekerjaan, ingat temannya, ya toh, ingat-ingat yang lain. Itu namanya as-sholat ma'al yaqdhah. Ini yang namanya mutlakus sholat, ya toh, ini namanya mutlakus sholat, baik sholat ma'al ghaflah, kemudian nomor 2 as-sholat ma'al yaqdhah. Ini disebut mutlakus sholat, asal sholat. Nah, ini belum bisa, belum optimal. Mutlakus sholat ini belum optimal untuk membersihkan hati, dan belum optimal untuk membuka rahasia dari Allah. Hatinya masih belum bisa dibersihkan dengan sholat yang seperti ini, kemudian rahasia-rahasia dari Allah belum kita ketahui. Kenapa? Karena sholatnya as-sholah ma'al ghaflah dan as-sholah ma'al yaqdhah. Nah, kemudian yang nomor 3, yang nomor 3 disebut dengan as-sholah ma'al hudur. Apa artinya? Sholat mampu menghadirkan Allah. Mulai dari takbir, kemudian membaca doa iftitah, membaca Fatihah, membaca surat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, kemudian salam, ya ingat Allah. Angel Pak Iwan. Ini namanya hudur. Hudur itu mampu menghadirkan Allah. Setiap bacaan-bacaan yang dibaca itu lisan membaca, hatinya membaca.
Kemudian yang nomor 4 itu namanya as-sholat ma'al ghaibah. Sholat sudah mampu melihat Allah. Ya, makanya di dalam definisi muraqabah itu anta budallah ka'annaka tarahu. Ibadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa'ilam takun wa innahu yaraka. Allah melihat kamu. Maqam muraqabah dan maqam musyahadah. Di antara 4 hal ini, yang 2 tadi disebut dengan iqamatus sholat. Nah, iqamatus sholat ini mampu menghasilkan tuhratul qalbi, membersihkan hati, dan mampu membuka rahasia-rahasia yang halus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 4 tingkatan sholat ini, Cak Tori yang nomor berapa? Cak Tori tingkatan nomor berapa? Nomor pertama atau kedua? Biasanya yang dilakukan sholat itu pertama atau kedua? Kalau kedua itu kadang ingat Allah, kadang lupa Allah. Yang kedua. Kedua atau yang pertama? Pak Ikhwan, yang nomor berapa? Tingkatan sholat jenengan itu nomor berapa? Nomor pertama atau nomor kedua? Kedua. Pak Amirin nomor berapa? Nomor 2. Kalau sudah tahu posisi kita sholat dari tingkatan-tingkatan sholat ini yang nomor 2, maka kita tingkatkan menjadi sholat ma'al hudur. Jadi 4 tingkatan-tingkatan sholat ini sebagai evaluasi ibadah kita. Kalau sudah ngerti posisi sholat yang kita lakukan ini masih hudur, masih yakno, tingkatkan menjadi hudur. Ya, tingkatkan menjadi as-sholat ma'al hudur. Artinya apa? Sholat selalu menghadirkan Allah mulai takbir sampai salam. Ya, baik Wan ya. Itu. Makanya Imam Ghazali memberikan apa? Kaifiyah. Memberikan tip. Memberikan cara agar sholat itu bisa hudur. Bisa menghadirkan Allah mulai dari takbir sampai salam. Imam Ghazali memberikan berbagai macam cara, 4 hal. Antara lain, yang pertama, al-fahmu. Apa Pak Ikhwan al-fahmu itu? Fahmu, faham. Ngerti. Jadi, takbir itu artinya apa Pak Ikhwan? Allah Maha Besar. Kemudian, doa iftitah artinya ngerti. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngerti? Jadi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu kita harus mengerti. Mulai dari doa iftitah, mulai dari rukuk, mulai dari i'tidal, mulai dari sujud, ya toh? Duduk di antara 2 sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permohonan. 8 permohonan. Rabbi firli,
ampunilah ya Allah dosa-dosaku. Ya kan? Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, tutupkanlah kekurangan-kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah saya rezeki. Wa'afini, wa'fu anni, berilah saya kesehatan jasmani rohani dan ampunilah dosa. 8 permohonan. Sehingga ketika membaca doa itu harus konsentrasi dan harus khudur, menghadirkan Allah. Ada 8 permohonan ketika duduk di antara 2 sujud harus khusyuk dan hadir. Ya, nah itu pertama faham. Faham dari bacaan sholat dari awal sampai akhir, faham. Kalau sudah paham, berarti ketika kita membaca, lisannya membaca, hatinya memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya memahami. Atau ketika lisannya membaca Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Lisane moco, hatinya moco. Pernah Pak Iwan? Pernah? Ya. Itu pertama. Kemudian yang nomor 2, takzim, mengagungkan Allah. Jadi yang kita sembah, yang kita ibadah ini yang memberikan segala-galanya. Pak Ikhwan dikasih hidup, Pak Ikhwan diwujudkan, dikasih nafas, dikasih jantung, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dikasih nikmat macam-macam dari mana? Allah. Sehingga kita ketika sholat itu kita akan bertemu dengan yang memberi apapun. Ya, memberi roh, memberi, menjadikan kita hidup. Ini yang kita ibadahi. Sehingga tidak main-main, sehingga kayak segala-galanya, triliunan, tidak bisa dihitung. Nikmat-nikmat dohir, nikmat-nikmat batin, tidak bisa dihitung. Berarti ketika kita sholat menghadap yang maha luar biasa, sehingga nyawa, sehingga mata, sehingga pendengaran, sehingga iso kita berjalan menuju ke masjid. Tapi kadang-kadang kenapa kau lupa? Kenapa kau lupa Pak Ikhwan? Pak Amirin, kenapa kau lupa? Ketika kita sholat takzim ini kok lupa? Kenapa Pak Amirin? Kenapa? Nafsu amarahnya masih mendominasi. You know? Nafsu amarahnya itu masih mendominasi. Nafsu amarah itu setiap detik, setiap hembusan nafas itu menghalang-halangi jangan sampai manusia itu sadar diri. Apa sadar diri? Jangan sampai manusia itu merasa dirinya itu lemah. Diberikan satu penyakit hati bahwa dirinya merasa kuat. Nah, merasa kuat ini penyakit hati. Merasa ini yang namanya sirkul asghar. Jadi tip daripada Imam Ghazali yang nomor 2, takzim, mengagungkan yang maha luar biasa. Ya, tapi kadang-kadang kita lupa, ghaflah, akeh laline. Ya, kemudian yang nomor 3 dari Imam Ghazali itu lain, ya. Pertama tadi apa? Faham. Nomor 2 takzim. Ya, nomor 3 apa? Malu. Al-haya. Kenapa kok malu? Karena kita diberi tertriliun-triliun yang tidak bisa dihitung, tapi menghadap kepada Allah kok gak iso khudu, kok iling selain Allah. Dikai nafas, detak jantung, dikongkon iling sampai sing kek kok lali.
Berarti kita malu al-haya, ya, al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu ambil Allah. Nikmati dirasakno, ribuan nikmat dinikmati, tapi ketika menghadap kepada Allah kok tidak bisa khudu. Berarti malu. 4, ar-roja. Apa roja itu? Mengharap kepada Allah. Apa yang kita lakukan ini, sholat yang kita lakukan ini mengharap kepada Allah, mendapatkan ridho Allah. Gitu? Itu tadi salah satu 4 tip yang disampaikan oleh Imam Ghazali agar sholat yang kita lakukan itu bisa hudur. Kalau sholat yang kita lakukan bisa hudur, berarti namanya iqamatus sholat. Bisa membersihkan hati dan bisa mengetahui rahasia-rahasia dari Allah. Paham, Pak Iwan? Oke, monggo sekarang tanya jawab. Pertama Pak Iwan, silakan. Yang dirasakan selama ini gimana sholatnya itu? Silakan. Ya, yang keras. Nah, tadi Fatihah, setiap bacaan kita berdialog. Antara lain Fatihah. Antara lain doa kita kan berdialog. Inna sholati. Atau Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Umatku memuji padaku. Hambaku memuji kepada. Ini dialog. Fatihah. Iya ihdinas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Allah mengucapkan tadi majjadani sampai itu tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dialog. Allah kita membaca, Allah menjawab. Kita membaca, Allah menjawab. Itu dialog, berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah, tahu, faham, bacaan yang kita baca itu faham. Fatihah harus faham. Artinya, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu syariat, wa iyyaka nasta'in hakikat. Saya bisa melakukan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu bisa melaksanakan sholat itu karena pertolongan Allah. Kita sholat karena Allah, kita bisa melakukan sholat itu pertolongan Allah. Ada syariat, iyyaka na'budu syariat, wa iyyaka nasta'in hakikat. Pak Ikhwan datang ke sini niatnya ibadah karena Allah. Bisa seperti itu karena apa? Pertolongan Allah. Kalau tidak pertolongan Allah, nggak mungkin sampean bisa ke sini. Dari Rungkut ke sini nggak mungkin. Ya, nah itu berdialog dengan Allah itu di dalam surat Al-Fatihah. Oke, sekarang Pak Amirin, silakan. Monggo. Ya, berkomitmen terus. Matiku inna sholati wa nusuki, terus ya itu karena harus melakukan at-tazkiyatun nafs. Makanya di dalam istilah tasawuf itu ada tahalli, ada tahalli, dan ada tajalli. Tahalli, tajalli. Harus melakukan
penyucian, membersihkan jasmani, rohani. Jasmaninya menjaga kemaksiatan lisan, kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan tangan, kemaksiatan kaki, kemaksiatan perut, pintu depan, pintu belakang, dijaga kemaksiatan. Satori pernah ngerasani enggak? Satori pernah menggibah enggak? Ngerasani? Pernah? Terus matanya pernah lihat maksiat enggak? Pernah. Telinganya pernah mendengarkan enggak orang rasa-rasaan? Pernah. Itu yang mengotori hati. Hati bisa kotor karena maksiat lisan. Itu. Misalnya itu masih ikut dohir ya. Belum batin. Batinnya gimana? Ada yang namanya suudon. Itu hati titik. Ada yang namanya ujub. Itu ada titik hitam. Ada yang menyeriak, titik hitam. Hasud, dengki, iri hati, macam-macam. Nah, supaya sholat kita ini bisa hudur, kemaksiatan dohir itu kita bersihkan, dan kemaksiatan batin kita lakukan, berarti kita bisa tembus yang namanya mutlakus sholat, iqamatus sholat, bukan mutlakus sholat. Jadi yang menyebabkan kita lalai, yang menyebabkan kita ghaflah, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Makanya kita melakukan at-taubatu min jami'id dzunub. Makanya di dalam kita belajar dulu itu, belajar syariat, torekot, hakikat. Syariat itu diawali dengan at-taubatu min jami'id dzunub. Kemudian yang nomor 2 bisa mencapai takwa, dan nomor 3 bisa mencapai apa? Istiqomah. Itu tahapan-tahapan untuk melakukan tazkiyatun nafs, berseni hati, baik secara dohir maupun secara batin, supaya kita melakukan sholat itu bisa khudur, bisa menghadirkan Allah. Ada apa toh? Pertanyaan, silakan. Ya. Kurang yakin. Jadi kurang yakin itu tidak boleh. Harus yakin. Kalau kurang yakin, ya toh, akan menutup mata hati manusia. Mata batin namanya basirah. Ketika toh kurang yakin, menutup mata batin. Apa yang dari Allah itu harus yakin. Ya toh? Yakin. Ya toh? Yakin bahwa Allah itu memberikan satu rezeki jasmani dan rohani. Itu dari Allah. Selain Allah tidak bisa memberikan satu kemanfaatan dan kemadorotan. Selain Allah. Yang bisa memberikan kemadorotan dan maslahat itu hanya Allah. Ya toh? Yakin. Makanya ketika ada di dalam dulu kita belajar kitab hikam, ya toh, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan permohonanmu. Ketika kita ragu-ragu, itu namanya akan menutup mata batin manusia, akan terkontaminasi. Hati yang namanya basiro itu akan redup karena sifat ragu. Ada lagi? Pak Ikhwan, silakan. Ya. Jadi harus diikuti tadi. Ada makom muraqabah dan ada makom musyahad.
Muraqabah dulu. Tidak langsung musyahadah. Muraqabah dulu. Apa muraqabah? Selalu dilihat Allah. Itu dulu. Kalau sudah makom muraqabah itu diikuti, Allah selalu memonitor diri kita, Allah selalu melihat diri kita zahir batin, terus sehingga kita berusaha menjadi orang yang baik. Hati ngerasani burung, hati males-males sholat burung, karena Allah sudah melihat. Ya, kalau itu sudah dilakukan istiqomah, makom yang namanya muraqabah, selalu merasa dilihat Allah, konsekuensinya semangat ibadah, konsekuensinya senang ibadah, konsekuensinya adalah tidak malas-malas, konsekuensinya adalah berupaya. Ya, kalau itu sudah dilakukan terus, muncul sendiri makom yang namanya musyahadah, bisa melihat Allah mata batinnya. Proses. Jadi langkah-langkahnya itu harus diikuti. Langkah-langkahnya ini ada syariat, tarekat, hakikat. Ada yang namanya muraqabah, ada yang namanya musyahadah. Itu harus diikuti, tidak ujuk-ujuk musyahadah. Ya. Paham. Nah, itu. Pak Amirin kurang satu kali, silakan. Menyalahkan diri kita sendiri. Jangan menyalahkan setan. Setan punya tugas memang untuk menggoda manusia. Yang salah diri kita ini. Kenapa? Proses yang pertama itu at-taubatu min jami'i dzunub. Tobat. Tobat secara zahir dan tobat secara batin. Nah, kelemahan diri kita itu adalah tobatnya itu kadang-kadang ya toh, istilahnya manusia kan tidak terlepas dari salah dan khilaf. Makanya setiap zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, astagfirullahaladzim, li wali walidayya, terutama istighfar, tidak mampu melakukan sholat secara khudu, beristighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan menyalahkan setan, jangan menyalahkan nafsu, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah dirimu kalau diri kita tidak mau berubah. Makanya ada yang namanya ilmu, amal, istiqomah. Nek wis ilmu, amal no. Nek wis amal no, terus no. Istiqomah. Jadi memang tugasnya nafsu adalah untuk menguji manusia sampai meninggal, sampai mengembuskan nafas terakhir. Tugasnya iblis juga seperti itu. Makanya diri kita harus apa? Mujahadah, manjadda, majadda. Kita harus berjuang. Kalau diri kita tidak berjuang, maka kita akan diterobos oleh yang namanya nafsu amarah. Yang kedua diterobos apa yang namanya iblis atau setan, ya kan? Ada yang iblis setan berupa manusia, minal jinnati wan nas. Jadi kita harus apa? Berjuang. Berjuang mujahadah. Mujahadah itu bagaimana caranya? Kita harus mampu melawan iblis, mampu melawan nafsu dengan apa? Dengan amal soleh. Ittaqillah haitsuma kuntah. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Takwalah kepada Allah di mana saja berada. Ittaqillah haitsuma wa adbi'is sayyi'atal hasanata. Perbuatan yang jelek ikutilah dengan perbuatan yang bagus. Wa khaliqin nas berkhuluqil hasan, hubungan dengan manusia dan akhlak yang baik. Jadi kita setiap detik, setiap saat tidak terlepas dengan berjuang, terutama
berjuang melawan hawa nafsu. Jihadul akbar, jihadul nafs, perang yang besar melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Namun ya, mengatakan mugi-mugi hikmah malam 27 Rajab, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi, 4 kriteria, mudah-mudahan kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, kita bisa meningkatkan tingkatan-tingkatan sholat. Kalau tingkatan kita itu ghaflah menjadi yakdo, ketika kita yakdo menjadi hudur, tingkatan hudur menjadi apa? Ghaibah. Mudah-mudahan diberi amanah, diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Allahumma waffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.